Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur sekali kita masih boleh hidup, bernafas, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu, kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menikmati pagi ini semua karena anugerah-Mu. Kami sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memulai hari kami,
Engkau memimpin kami dengan firman dan roh-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semua. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Di mana tema yang akan diberikan, yang sudah diberikan kepada saya juga, temanya cukup menarik dan luar biasa. Ya, temanya adalah mengorbankan semua untuk orang lain. Wow, haleluya. Ya, mengorbankan semua untuk orang lain. Rasanya kalimat ini mudah sekali untuk diucapkan. Ya, mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi rasanya sangat sulit untuk dilakukan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara? Ya, saya bersyukur kalau kita Jemaat GPD Tiberias Bogor yang memiliki tema di bulan ini, Bless Others. Ya, kita memiliki hati untuk memberkati orang lain. Ya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan saat pagi hari ini yang terambil dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Mulai ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Dan saya mau meng-highlight ya di ayat 36. Ya, 36 saya bacakan sekali lagi. Melihat orang banyak itu. Jadi Yesus waktu lalu melihat kepada orang banyak dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, poinnya di sini Saudara. Ya, kita melihat bahwa Yesus memiliki hati yang mengasihani, mengasihi orang lain, orang banyak waktu itu. Sebuah kalimat yang sederhana namun memiliki arti yang sangat dalam. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua supaya kita memiliki hati seperti Yesus. Melihat sekeliling kita, melihat sekitar kita. Mungkin dari skup yang paling kecil, yaitu keluarga kita. Kita memiliki hati yang tergerak, selalu dengan belas kasihan. Ya, saya mencatat ada beberapa ayat. Ya, ternyata kalau kita searching di Perjanjian Baru, kata tergeraklah hati, itu ada sekitar 9 ayat, Saudara. 9 ayat. Dan luar biasanya, kata ini selalu dibarengi oleh tergeraklah hati oleh belas kasihan. Jadi kalimat ini seperti sebuah paket ya yang tidak terlepas. Jadi ketika kita memiliki hati tergerak adalah belas kasihan kepada orang lain, kepada sekeliling kita. Ya, jadi seperti Yesus. Nah, kita rindu belajar seperti Yesus yang memiliki rasa belas kasihan. Kalau kita melihat arti kata belas, itu artinya adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Itu kata belas. Sedangkan kata kasihan juga memiliki arti yang identik, yaitu rasa iba hati. Ya, jadi kalau semuanya menyatu, tidak dapat dipisahkan, memiliki arti yang
hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Wow, puji Tuhan. Mari saudara, milikilah hati seperti Yesus, punya belas kasihan kepada orang lain. Kita rindu juga belajar bahwa tidak hanya sampai di mulut kita, sampai di pikiran kita, sampai di hati kita ada tergerak oleh belas kasihan. Tapi kita mau sampai kepada action kita, tindakan kita kepada orang lain. Ya, saya bersyukur saudara mungkin sudah melakukan yang terbaik kepada orang lain. Melakukan banyak kepada orang lain. Dan itu menurut saya bagus. Terus dilanjutkan. Tapi kalau di antara kita mungkin ada yang belum. Mari saudara, kita mau belajar. Ya, memiliki hati yang tergerak kepada orang lain. Nanti di akhir saya akan beritahukan kenapa kita harus melakukan hati yang tergerak, memiliki belas kasihan kepada orang lain. Puji Tuhan. Jadi, beberapa ayat seperti yang saya sebutkan tadi, ada sekitar 9 ayat dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru khususnya mengenai tergerak hati oleh belas kasihan. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Saya mau rindu membacakan beberapa ayat saja yang mengenai tergerak hati supaya menguatkan kita, mengingatkan kita, mencontohkan kita bahwa Yesus sudah menjadi teladan buat kita semua dan kita harus mengikutinya. Yang pertama, Matius 14 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan. Jadi yang pertama, tergerak hati Yesus dan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi selalu ada tindakan, selalu ada action. Bukan hanya waktu hati kita tergerak oleh belas kasihan, melihat orang lain iba kasihan, tapi dengan sebuah tindakan. Yang kedua, Matius 15 ayat 32 mengatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi tindakan yang kedua, ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, tindakan nyatanya adalah dia meminta kepada murid-muridnya supaya memberikan mereka makan. Dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, maka Matius 20 ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yang ketiga, kembali Yesus menyembuhkan orang lain karena awalnya tergerak hati oleh belas kasihan. Yang terakhir, yang keempat, saya rindu bacakan. Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, yang keempat juga Yesus berusaha menghibur seorang janda supaya jangan menangis. Dia rindu memberkati orang tersebut. Ya, saat ini dari 4 ayat tersebut kita mau belajar bagaimana Yesus memiliki hati yang tergerak. Kenapa Yesus bisa memiliki hati yang tergerak? Karena punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, saat ini saya rindu kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar, saudara, untuk melihat lingkungan kita, sekitar kita, terutama orang-orang yang sedang menderita, terutama orang-orang seiman, keluarga kita sendiri yang sedang mungkin menderita, yang mungkin kita tidak tahu keberadaannya. Mungkin kita pun tidak bisa memberi materi, tidak bisa memberi uang, benda, apapun.
Tapi minimal kita bisa memberi doa kita. Kita bisa memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Itu sebuah permintaan juga buat orang lain. Ya, dan saya pikir tidak ada salahnya kita akan melakukan itu, berdoa buat orang lain. Bahkan kalau perlu kita berpuasa untuk orang lain, untuk terjadi mujizat Tuhan. Dan didasari oleh belas kasihan. Hati yang tergerak karena belas kasihan kepada orang lain. Puji Tuhan. Mari lanjut saudara ya. Saya rindu juga ada sebuah kisah menarik di dalam Alkitab. Ya, kita mau belajar sama-sama dan saya coba bacakan cukup panjang ayatnya. Tapi kita akan simak cerita ini dengan baik. Di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya akan bacakan secara cepat dan saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi seorang raja memiliki hamba-hamba. Yang saat itu ada hamba yang berhutang 10.000 talenta. Kira-kira berapa saudara 10.000 talenta? Kalau dikurskan, itu sekitar 3 triliun. Wow, uang yang cukup banyak. Saya belum pernah lihat saudara, uang sebanyak 3 triliun. Seperti apa, sebanyak apa. Ya berhutang cukup banyak, gak ngerti juga. Buat apa itu uang sebanyak itu. Tapi firman Allah mencatat dia berhutang 10.000 talenta, sangat banyak. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi diminta membayar karena tidak sanggup. Semua yang punya dimiliki. Ya, yang mungkin yang tertanggal di tubuhnya pun harus dijual semua untuk melunasi hutang yang besar tersebut. 3 triliun saudara. Wow. Selanjutnya, ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah raja, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan dilunaskan. Saya nggak tahu raja percaya atau enggak. Tapi ayat 27 mengatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Wow, luar biasa saudara. 3 triliun, sujud menyembah, memohon ampun, berjanji kepada raja untuk melunasi. Tapi saat itu, tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa saudara. Membebaskan dan menghapuskan hutangnya. 3 triliun. Wow. Luar biasa. Tetapi ketika hamba itu keluar, perhatikan saudara, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Berapa kira-kira 100 dinar? Kalau saya mencatat, saya melihat itu hanya 5 juta rupiah saudara. Jadi 3 triliun tadi yang dihapuskan berbanding dengan 5 juta rupiah yang dihutangkan. Sangat jauh, saudara. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tetapi perbedaannya saudara, hamba ini ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Sampai di situ saudara. Jadi kita melihat ada 3 karakter di sini. Ada seorang raja, ada seorang hamba, dan ada hamba yang lain. Mungkin 3 karakter tersebut ada dalam hidup kita saat ini. Mungkin engkau sebagai raja saat ini. Mungkin kau juga sebagai hamba.
Atau mungkin kau sebagai hamba yang lain, saya tidak mengerti. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita saat pagi hari ini. Milikilah hati yang tergerak akan belas kasihan. Apapun kondisimu tadi saya sebutkan. Mungkin kita tidak berkelimpahan. Cukup-cukup saja. Mungkin untuk sehari pun kita sulit. Tapi saya percaya berdoalah kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Miliki hati yang tergerak. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, saya percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Lanjut saudara, ini yang saya rindu bagikan lagi. Mengapa kita perlu menaruh belas kasihan kepada orang lain? Ini poin pentingnya. Mengapa kita perlu memiliki hati yang tergerak dengan belas kasihan kepada orang lain? Ayat terakhir, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oh, haleluya. Jadi apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun yang saudara lakukan untuk orang lain, karena engkau mengasihi Tuhan, itu akan memiutangi Tuhan. Puji Tuhan. Anda, Bapak Ibu Saudara semua pasti mengerti. Ya, perihal utang piutang. Lebih enak mana? Memiliki utang atau memiliki piutang? Tentunya memiliki piutang. Karena berarti kita suka memberi kepada orang lain. Memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya, firman Tuhan ini pun mengajarkan kita. Mari saudara, kita berlomba-lomba. Kita dengan sungguh-sungguh hati. Apapun yang kita bisa lakukan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Mengingatkan aku juga, mengingatkan saya juga. Untuk belajar melakukan firman Tuhan. Memiliki hati yang tergerak buat orang lain. Buat sesama kita. Apapun yang saya bisa kerjakan dan lakukan. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Yang sungguh manis buat kami semua. Sebuah kalimat yang mengajarkan kami. Memiliki hati tergerak oleh belas kasihan. Sebuah kalimat yang mudah Tuhan untuk diucapkan. Tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mari bukakan pikiran kami. Bukakan mata hati rohani kami. Bukakan hati kami Tuhan. Supaya kami dapat melihat seperti Engkau melihat Tuhan. Memiliki hati yang tergerak kepada orang lain, kepada sekeliling kami Tuhan. Bukan kami mengiba diri kami sendiri. Bukan kami mengasihani diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar Tuhan ketika kami memberi buat orang lain. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Engkau akan nyatakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Engkau memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam